Assalamualaikum Pak Abdul Mutali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ihsan Masya Allah. dan seluruh pemirsa Rasul TV. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Sehat, kuat dan menang ya. Itu dia, sehat jiwa, sehat raga. Yang pusing ini sehat hati ini. Kita pegel ngadepin berita-berita dari Timur Tengah. Tambah lagi berita-berita dari dalam negeri ini. Nampaknya mental kita ini harus terus dijaga dengan zikir dan Al-Quran. Nah, Prof, apa yang Prof lihat dari kabar-kabar? Mungkin Herat mengabarkan dari Israel perkembangan terakhir hari ini ketika hanya 20 dan 17 truk dari ratusan truk yang antri di Mesir saat ini, dan juga Rumah Sakit Indonesia yang sudah memberikan kode ini tinggal sebentar lagi minyaknya akan habis. Dan kabar apa serangan Panzer Bulldozer 2, Bulldozer, kalau saya ingat Bulldozer ada yang sering sebut Bulldozer 2 dan tank 1 yang hancur ini. Bagaimana Pak Prof mengabarkan tentang kabar dari Timur Tengah? Silakan Prof. Baik, terima kasih Pak Ihsan dan seluruh pemirsa Rasul TV. Menariknya adalah pernyataan ya di salah satu kolom di Haaretz, Yair Lapid, mantan Perdana Menteri Israel, mengatakan itu bukan hanya dilihat dari yang dimiliki, berapa jumlah musuh yang tewas ya itu. Nah, Yair Lapid mengatakan jadi sejak tanggal 7 Oktober Sabtu yang lalu sampai tanggal 24 Oktober hari ini, sebetulnya secara kualitatif yang menang itu Hamas. Itu dalam hal ini adalah pejuang Palestina, begitu ya. Jadi kalau saya angka itu angkanya 21, 2 untuk Palestina, 1 untuk Israel, IDF, gitu. Kenapa? Karena pejuang Palestina menang 2 gol pada saat yang bersama, cuma 1 gol. 2 gol itu gol pertama bahwa pejuang Hamas itu berhasil meruntuhkan image yang dibangun oleh IDF, oleh Israel, tentara paling kuat, tentara paling hebat, Iron Dome-nya luar biasa, nuklirnya memang sudah siap aktif kan begitu. Tapi ternyata sampai hari ini begitu, ternyata petinggi-petinggi pejuang Palestina, kemudian rudal-rudal roket yang diluncurkan oleh pejuang Palestina masih sangat banyak. Nah, cuma kan kita ini sebagai insan internasional kan hanya bisa menyaksikan, hanya bisa melihat, hanya bisa mendengar berita yang kita sampaikan kepada kita, gitu ya. Yang dilihatnya itu hanya berapa itu 320 roket selama 24 jam dari kemarin sampai hari ini 320 roket itu dikirimkan oleh Israel, sehingga yang meninggal 400, sebuah kejahatan yang luar biasa. Semalaman aja. Kata Yair Lapid itu secara pejuang Palestina menang. Kenapa bisa mendobrak kekuatan alutsista, kemudian masyarakat internasional, khususnya negara-negara Timur Tengah yang melakukan normalisasi, wait and see sekarang, gitu ya. Mereka wait and see, ternyata nggak seperti yang bayangkan, hebat, kuat, begitu, disentuh dan lain sebagainya. Pada saat yang bersama, seperti kemarin saya bilang Pak Ihsan ya, itu semua kekuatan Israel di tengah sekarang. Apalagi kalau Pak Ihsan itu baca Al-Quran kan, 14 surat Al-Hasyr, mereka melakukan penyerangan itu hanya dari benteng, di balik tembok. Artinya apa? Dari kejauhan, nggak berani langsung. Baru masuk Panzer 1 udah hancur tuh. Panzer 1, Bulldozer 2 hancur langsung. Iya. Dan itu kan mohon maaf, banyak media itu tidak memberikan informasi ya merangteknya Hizbullah itu masuk ke Israel. Dan meraseknya pada masyarakat, walaupun orang bisa like and dislike ya kepada masyarakat. Tapi hari ini masyarakat kontribusi militer yang luar biasa. Nah, ternyata gol pertama yang dilesatkan oleh pejuang Palestina itu berhasil menerobos kiper Israel. Dia tentara paling kuat, alutsista paling hebat, kan begitu, dengan pendanaan 8,4 miliar US per tahun. Ternyata itu bisa diterabas luar biasa oleh pejuang Palestina. Ini gol pertama. Gol kedua, kata Yair Lapid, ya, ini sebetulnya pejuang Hamas berhasil menampakkan
ya, memberitahu kepada dunia internasional, kalau kalian ingin tahu apa yang dilakukan Israel, lihat hari ini sekarang. Ya, labelisasi seolah-olah halal bagi mereka. Coba Pak Ihsan, itu Benjamin Netanyahu ya 2 hari yang lalu bilang mereka yang tidak mau bergeser orang-orang Gaza dari utara ke selatan itu semuanya all teroris. Jadi ini kan definisi yang luar biasa. Nah, biar masyarakat internasional tahu ini loh karakter Israel, ini loh karakter Zionis begitu. Nah, ini gol kedua yang luar biasa. Iya. Ini sebuah cemoohan. Masa bayi jadi teroris, ini kan yang jadi masalah. Dan ini hampir 1.000 orang bayi ini yang mati ini di sana yang syahid. Betul. Ya, Pak Ihsan, mohon maaf. Bayi yang terevakuasi baru 1.900. Yang terevakuasi baru 2.200. Belum yang di dalam gedung-gedung yang hancur itu, begitu dong? Betul. Jadi yang terevakuasi yang sudah ada datanya itu 2.200 dari 5.000 yang syahid. Itu 2.000-nya ya, 2.200-nya itu bayi yang baru terevakuasi. Saya kira jumlah bayi akan terus bertambah gitu. Kenapa? Reruntuhan kan agak sulit sekarang karena alat berat untuk bisa mengeluarkan jasad-jasad itu agak sulit. Tetapi jangan salah Pak Ihsan, ini yang membuat Zionis Israel dia kehabisan akal. Ini informasi dari Kementerian Kesehatan. Ya, per tadi malam bayi yang syahid itu 2.200. Tapi sampai hari ke-17 sekarang itu bayi yang lahir 10.000 Pak Ihsan. Masya Allah, bayi yang lahir. Masya Allah. Bayi yang lahir 10.000. Jadi ini rumah sakit ini luar biasa. Ini yang membuat mereka bilang rudal kami, roket kami, kami gempurkan ke Israel. Kok nggak habis-habis nih orang katanya. Coba Pak Ihsan, ya, ini kan mohon maaf sebetulnya serangan roket rudal ini kan bukan hanya dimulai dari 7 Oktober. Mereka hampir tiap bulan roket rudal itu menjadi semacam leto-leto gitu ya. Kalau kita kan suka main, anak kita tuh main lato-lato tuh ya. Iya, saya pernah berada di sana, saya dengar itu suara kayak orang nyemprot nyemprot nyamuk gitu. Saya bilang di mana ada nyamuk sini? Itu 2 selalu keliling, 24 jam itu keliling. Masya Allah. Iya. Coba lanjut, Pak Ihsan, Pak Ihsan, ya, kita lakukan mapping data ya. 1948 Gaza itu kan cuma sedikit tuh ya. Cuma berapa? Cuma 250.000. Awalnya dia 1.000 karena yang 700 kan keluar dari Palestina kan gitu ya. Terus kemudian berjumlah 500.000, kemudian berjumlah menjadi 1 juta, kemudian 1,2, 1,7. Nah, sekarang jumlahnya kan 2,5 juta. Harusnya dengan banyak yang wafat ini, yang syahid-syahid ini karena roket rudal kebrutalan Zionisme kan begitu. Harusnya kan jumlahnya berkurang, tapi ini tidak, malah bertambah. Ya, jadi kalau ada sensus penduduk ini bayi luar biasa ini. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ini sebabnya yang bikin para tentara Israel itu pakai pampers. Kenapa? Ini orang kok nggak habis-habis. Ya, ini orang nggak habis-habis. Ini saya kira data luar biasa ini Pak Ihsan. Dan kemungkinan siang ini akan dibuat di Haaretz kan begitu, karena kan waktunya lebih cepat kita. Iya, betul. Nah, jadi tinggal tunggu per jam 10 siang nanti kayaknya beritanya muncul 10.000 bayi. Itu yang bikin Yair Lapid kita ini secara kuantitatif menang, tapi secara kualitatif kayaknya tidak deh. Itu. Masya Allah, luar biasa. Ini sebuah perkembangan dan berita baru yang pendengar awalan lebih tahu, karena pantauan dari Yair Lapid ini ternyata dia masih menjadi oposisi dari Benjamin Netanyahu di tengah perang yang diharapkan bersatu ini. Begitu. Itulah menyebabkan para Yahudi di dunia pun nampaknya banyak mendukung Palestina, karena sentimen terhadap Netanyahu ini makin besar saja. Kalau orang Sunda bilang Netanyahu ini Netanyahu begitu. Nah, begitu. Apa terakhir? Itu Pak Ihsan. Jadi Pak Ihsan, kita kan sekarang kita tidak boleh melakukan menyamaratakan, generalisasi bahwa Yahudi itu pasti Zionis, kan tidak kan begitu. Zionis itu pasti Yahudi, tapi Yahudi belum tentu Zionis. Karena itu kita tetap harus memisahkan kan begitu. Buktinya itu masih banyak jutaan Yahudi yang masih stay di Amerika. Dia nggak mau tuh ikut. Dia nggak mau ikut kemana? Ke pemukiman ilegal yang sudah disediakan oleh Israel. Padahal mereka sudah dapat insurans. Satu kepala orang Israel itu dapat dia 1.000 shekel.
Hmm. Jadi itu udah dijamin itu. Jadi satu kepala itu 1 shekel, Pak. Kalau Iya. 1.000 shekel ya, shekel Iya. itu kan dengan real nggak begitu jauh ya, Betul. sekitar 3 ribuan lah. 3.900 atau Iya, iya. 4.000. Jadi dia dapat sekitar berapa? Sekitar dapat 1 jutaan lah kan gitu ya. 1 juta Yes. Wah, kan begitu. Itu padahal sudah dapat apa istilahnya itu asuransi yang luar biasa dan uangnya itu cash. Jadi per bulannya dapat 1.000 shekel. Tetap aja banyak orang Yahudi yang nggak mau. Nah, sekarang sedang disiapkan lagi mungkin oleh pemerintahan bentukan Benjamin Netanyahu begitu. Maka dinaikkan mungkin dari 1.000 menjadi 1.200 shekel itu. Masya Allah. Oke, terakhir Bang Prof, apa pesan Prof Abdul Muta'ali perkembangan dari yang terjadi ini dan sikap kita bangsa Indonesia, apa yang mesti dilakukan? Silakan Prof. Saya kira konstitusi kita sudah jelas ya, clear and clean, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kalau bicara histori agak susah kita menghapusnya. Bagaimana relasi emosional, bagaimana kontribusi Palestina, kan begitu. Saya kira kita mesti mengambil bagian bahwa bukan hanya terkait skenario bahwa ini dampak politiknya tinggi, tetapi paling tidak dampak kemanusiaan begitu. Karena mohon maaf, jangan salah, ini perang ini betul pejuang Palestina dengan Israel, tapi akan merangsek terus menjadi perang kawasan. Buktinya apa? Benjamin Netanyahu itu kemarin sore sudah bilang, kami resmi hari ini kami melawan 3 orang, melawan 3 negara. Palestina dalam hal ini para pejuang Hamas dan 12 faksi, dan Fatah sudah mulai bergabung Pak Paisan ya. Walaupun mohon maaf Abu Mazin statementnya itu agak negatif begitu. Tetapi Fatah berjuang. Kenapa? Karena mohon maaf, kalau Fatah tidak ambil bagian, paling tidak dalam pemilu nanti dia akan kalah, habis suara dia. Yang kedua, karena pejuang Palestina dalam hal ini mohon maaf secara kualitatif menang. Jadi menurut saya dia akan ketinggalan jamaah ini, akan ketinggalan momentum begitu. Nah, dua lagi kan 3 Hamas, kemudian Suriah dan Libanon. Ya. Dalam hal ini Hizbullah. Nah, saya kira ini kalau dibiarkan akan menjadi kawasan. Ruginya kepada kemanusiaan, ruginya kepada dunia internasional. Tahun Tahun 1901 Pak Ihsan. Itu kan pemantik perang dunia kedua amat sangat sepele. Pangeran Austria-Hungaria akan meninggal. Sehingga mohon maaf ada negara-negara yang ikut bagian. Sekarang yang meninggal bukan 1 orang. Subhanallah, itu bayi saja tadi 2.200 yang terevakuasi. All keseluruhan itu 5.200 yang sudah terevakuasi, yang syahid dari kalangan Palestina. Kalau 1 orang saja itu memantik perang dunia pertama, jangan sampai kita memantik perang dunia ketiga. Saya kira itu. Terima kasih Prof Abdul Muta'ali hari ini telah mencerahkan pendengar Radio Silaturahim. Izin kami akan YouTube-kan bincang kita pagi ini 10 menit. Silakan Pak Ihsan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.